Bagaimana pendapat Ustadz dengan kepemimpinan oleh seseorang di suatu negara yang bertahan cukup lama? Apakah itu menandakan baiknya kepemimpinan atau sebaliknya? Apakah kita tinggal di kerajaan Pagaruyung yang memakai sistem monarki? Tidak. Apakah kita tinggal di Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pakai sistem kalau ayahnya meninggal anaknya jadi raja? Maka kita bersepakat founding father dari Sabang sampai Papua, kita adalah bangsa Indonesia memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih. Orang Islam ketika dia memilih mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul fikihnya Min Fiqhi Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Lebanon. Ketika kita menusukkan kertas paku ke atas kertas, saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku bersaksi bahwa orang ini aku pilih layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka kalau dia memilih hanya kan dikasih sembako, memilih hanya dikasih saweran, hanya karena ada serangan fajar, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam dosa besar. Dosa besar ada 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Yang pertama al-isyraq, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadat zur, kesaksian palsu. Jadi sesungguhnya banyak di antara kita terjebak pada kesaksian palsu. Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Ada orang Minangkabau pagi-pagi pas Pileg, Melwako, Pilpres, Komunikasi, diaginya PD, ya Eko 50.000, 5 juta, aku istikharah dulu. Mapan secara ekonomi. Kenapa perempuan Minangkabau mendapatkan sawah turun-menurun? Selalu aku dipertanyakan itu. Ustaz Somad, itu kabarnya warisan tidak didapatkan laki-laki. Kamu tidak baca secara utuh. Yang diwarisi perempuan secara turun-temurun adalah harato tinggi. Itu sama seperti wakaf zurri yang diperuntukkan untuk perempuan, bukan hak milik. Hanya sekedar dia supaya dia tidak sampai menjual dirinya untuk makan. Maka tidak ada perempuan Minangkabau yang susah untuk makan. Betul. Adapun kalau laki-laki Minangkabau merantau bekerja, di perantauan dia menjadi orang kaya, bisnismen. Umumnya mereka, aku ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar sampai ke Sorong, turun di Papua, keluar dari airport. Ustaz Somad, aku orang Payakumbuh. Dalam hati yang lelapan jawab tabang orang awak juga. Sampai di Fakfak, anggotanya, Pak, di Fakfak ini banyak orang kampung saya, orang Sumatera, banyak Ustaz, orang Batak ada orang Melayu ada, orang Jawa banyak. Tidak boleh sebutnya orang Minang. Orang Minang, itu yang disebut lagi Ustaz, memang orang tua aja banyak disebut. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana membawa diri, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana dia membuka peluang bisnis. Makanya ada seorang profesor ngecek kamu, tidak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Samad, iya Prof. Orang awak kok tidak bisa main bola, maka selalu kesebelasan awak kalah. Mengapa itu? Ia tidak bisa fokus. Ya kalau sedang main bola ini menendangnya nampaknya orang ramai, enggak lewat dari sini. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir dan fakir tipis kulit bawang. Pertahankan kemapanan ekonomi, maka insya Allah demokrasi berjalan, tidak bisa dirusak oleh money politik. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta.
Aceh 5 juta, Riau 6,7 juta, Sumatera Utara 4 juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang mau menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Tidak salah aku, salah yang menyortir pertanyaan. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, apa kepanjangan dari gelar DESK? Tolong tampilkan slide biografi Ustaz Abdul Somad yang menjalin. S1 Universitas Al-Azhar. Ambo barangke ke Al-Azhar Mesir sampai September 1998. Ambo menyelesaikan S1 Ambo di Al-Azhar pada bulan Juli 2002. S1 Ambo selesai setahun 10 bulan. Buku Ambo pakai bahasa Arab, dosen Ambo pakai bahasa Arab, yang membimbing Ambo orang Arab. Ambo selesaikan setahun 10 bulan. Ambo pulang bertanya ke mahasiswa, lah semester berapa deh? Semester berapa? 4 Pak Ustaz. Mukanya kok tua sampai balik. Tapi kan P3 saja. LC, detailnya LC. LC singkatan dari licence C. Licence C bahasa Inggris sampai ke Malaysia namanya lesson. Awak boleh ambil bawa kereta ke, dah ada lesson kan? Lesson itu diambil dari kata licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Prancisnya liaison, artinya sudah punya ijazah untuk menyetir. LC Abdul Somad punya ijazah untuk berceramah. Jadi Unan jangan khawatir nanti kalau ada yang permasalahkan dia itu sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian aku mendapat beasiswa dari Maroko pada tahun 2004. 2 hari sebelum tsunami, Desember 2004, aku sampai ke Casablanca. Lalu kemudian aku selesaikan S2 pada bulan Desember 2000. November saya sidang 2006. S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Tesis S2 saya 300 halaman pakai bahasa Arab berjudul Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladziina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidang oleh 3 profesor guru besar dalam bidang hadis, dibimbing oleh mereka. Lalu kemudian saya pun pulang dengan titel LC DESE. DESE itu dalam waktu tes CPNS, tulislah menurut titel negara asal, tak boleh pakai titel Indonesia. Maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Maroko jajahan Prancis. Maka dia kalau tulis Arab pakai bahasa Arab. Kalau pakai Latin, yang ijazah Latinnya pakai bahasa Prancis. Kalau kita ambil fakultas hukum kedokteran dikasih setahun untuk belajar bahasa Prancis. Tapi kalau ambil Islamic Studies bahasa Arab, tapi tetap mengambil 1 mata kuliah bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Je suis Abdul Somad. Nama saya Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Jutaime, aku cinta kamu. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. What is your name? Comment tu t'appelles? My name is Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Itu dihafal terus supaya nanti kalau jumpa sama orang Maroko nyoba tanya langsung sampai awak jawab je ne parle pas français. Kamu
tidak dapat bahasa Prancis. Bahasa Wawak saya lah. LC dari Mesir, DESA dari Maroko, PhD dari Islamic University, Dorman Islamic University Sudan. PhD membacanya dari pangkal Doctor of Philosophy. Lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2020, 2 bulan sebelum Covid, Ambon diminta ke Brunei Darussalam, Baswo dengan Pak Rektor University Islam Sultan Syarif Ali. Mereka berikan Ustadz kami angkat sebagai visiting profesor Fisiko, dan Ustadz tulis di nama Ustadz profesor, setiap Ustadz memberikan kajian. Itu pesan ini, bukan aku mau mandai-mandai. Aku ceritakan itu supaya adik-adik semangat cepat menyelesaikan studi, karena adik-adik ditunggu oleh calon mertua sebelum disalib oleh kawan seangkatan. Lebih baik putih mata daripada putih waspada. Saya suka sama seorang laki-laki. Yang berbeda agama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berpindahlah ke lain hati. Judul ceritanya ketika cinta harus memilih. Dan bagi kalian yang laki-laki, inilah kesempatan terbaik. Jangan pernah menggantungkan hati kepada orang yang hanya akan menemani kita di dunia. Kita ingin bersama dia sampai ke surga Jannatul Firdaus. Hari berganti, musim berubah. Padi yang disemai berawal dari putih berubah menjadi tangkai bertunas berbuah. Pada akhirnya semuanya akan laju dan mati. Satu-satunya yang tidak berubah cuma satu, perasaan aku ke kamu. Maka jangan pernah jatuh cinta kepada orang yang salah. Ketika orang meninggal gara-gara terkena santet, itu kan sudah takdir Allah. Tapi melalui jin dan setan, itu bagaimana ya Pak Ustaz? Ada dukun santet nan lah obat. Inyo baca rito, diambil miang tabu, tahu miang tabu. Diambil miang bambu, miang bulu, miang satu miang itu dikumpulkan di atas daun keladi. Di kau mau ceritakan bukan di gue yo, ya gue. Letak di daun keladi, sesudah itu diambil ameh, lalu ameh itu kemudian dikikiskan, sesudah itu dibacakanlah mantra kakang tali ngopasi belum tersakan itu kunci. Diletakkan di ujung kuku kelinci. Kalau awak tak suka kau orang, nyoba auto baru, nyoba rumah baru, sakit hati awak. Maka kalau nyoba minum situ nampak awak, kau balik kota tinggi dulu kan, tengok. Masuk ke tempat. Mungkin itulah maka minum kau tak ada minta buka takut. Itulah maka orang dulu sebelum minum diletaknya ujung jarinya untuk mencari. Ada tak bayang-bayang jarinya kok. Kalau ada bayang-bayang berarti tak ada racunnya deh. Itulah maka sebelum minum lamanya minum. Dan apa lama untuk mencari ujung hidungnya. Ada tak ujung hidung? Tidak ada ujung hidung berarti ada racunnya deh. Itulah maka lidah. Jadi di badan awak kau ada sensornya. Itulah maka lidah kau digerakkan ke langit-langit. Kalau terasa galinya masih, berarti tidak ada racun. Kalau ada racun mati sensor. Jadi kecil dukun nih kok. Pertama dipasangnya racun ke orang itu, waktu orang tukang minum, jatuh kali tidak jadi. Hari kedua ditesnya juga. Hari kedua dipasang waktu kami minum, nak kami minum datang le kawannya. Maka macam tidak jadi. Disitulah dia sadar bahwa orang tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Setengah mati tukang santet itu berkumpul sedunia itu untuk menyantet awak. Kalau tidak mati kecil Allah tidak mati.
berkumpul semua umat di dunia itu ala yadurruka bisyai'in, menyantetmu, membunuhmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu illa man kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi langkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adiknya takut. Ambola sarjana bu ya, lulus PNS, di mana tempatkan? Di tempat itu kamu nak jadi takik santet. Apalah takut dibaca Quran, dibaca ayat, solat sunat, berzikir pagi petang, berdakwah, kumpulkan dukun-dukun tu. Ya, ayyuhalladzina kafaru. Kenapa radikalisme bisa memecah ukhuwah padahal dari radikalisme sama-sama Islam? Adakah kefanatikan lebih dari Islam? Adakah Islam ingin mendominasi tanpa ukhuwah? Di zaman Buya Hamka ada isu namanya komando jihad. Siapa yang rajin sembahyang ke masjid, komando jihad. Siapa yang cinta kepada Islam, komando jihad. Datang Buya Hamka, katampe orang nak menuduh-nuduh komando jihad tu, diambilnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad itu kalian hanya memakai iko untuk menyerang Islam. Kalau ada komando jihad, kau ikolah komandannya. Ulang Buya Hamka tak lama sudah teman tiga. Baca buku ayahku, ayat yang ditulis oleh Irfan Hamka. Artinya isu ini akan terus tetap bergulir. Lain zaman, lain masa, lain isunya. Tontonlah ceramah Abdul Somad, jelas semua. Tak ada radikal kepala orang kena pukul. Orang yang membaca sejarah dia paham. Hari berganti musim berubah, istilahnya macam-macam, tapi yang mau ditembak adalah umat Islam. Buya Hamka yang paling cinta NKRI. Ulama Minangkabau Muhammad Nasir cinta NKRI, tapi fitnah itu masih berjalan sampai hari ini. Abdul Somad percikan-percikannya. Kedatangan Ambo ke Unan semakin meyakinkan Ambo bahwa Ambo cinta NKRI dan Ambo tidak radikal dan Ambo adalah orang yang ingin bangsa ini menjadi baik. Oh, gimana cara dapat istri yang solehah? Tapi saya kurang soleh. Hal ini membuat saya kurang percaya diri. Nampak tamu at-thayyibuna lit-thayyibat. Solehkan diri awak, insya Allah Allah akan memberikan pasangan kita adalah cermin diri kita. Jadi beko kalau ada adik-adik bininya nggak sembahyang, mungkin adik kok sembahyangnya baru sembahyang Jumat aja. Jadi solehkan diri kita, banyak berdoa. Rasa kimusang indah akan dimakan harimau. Alimtu anna rizqi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun akan menjadi tenang. Tidak akan mungkin jodohmu itu diambil orang lain. Tapi sama juga dengan air ini. 3 air itu adalah ditakdirkan untuk Ambo. Tapi kalau Ambo tidak berusaha untuk membuka botolnya, itu masukkannya ke dalam gelas, menuangkannya ke mulut, Ambo mengangguk saja. Jadi mesti ada usaha. Tapi usahanya bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adik jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang sudah pacaran putus besok menikah. Sebab kalau pacaran yang rugi perempuan, Ambo sampai tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah pacaran sekalipun. Kenapa? Karena persaingan ketat. Kamu termasuk yang tereliminasi. Ambo gini bola tua, cari gambar bawaan tua karya kurui hitam. Tapi cobalah cari komen-komen di Instagram. Coba cari, tak boleh komen namun dan patang waktu naik para layang itu. Coba
Coba cari komen-komen apa di YouTube. Banyak komen itu, cuma tidak banyak ada ingin. Dan aku ingin di antara komen itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Kalian kalau sukses, sadonya kok maaflah juga ya. Sukseskan dunia, sukses dan akhirat insyaallah. Amin. Izin saya orang azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Mohon doakan kedua orang tua saya agar diberi umur panjang sampai melihat saya sukses. Mohon doakan saya agar segera kembali ke jalan yang benar. Dan coba doakan sama-sama. Bawa pulang, beko malam doakan insyaallah. Doa bersama juga. Terima kasih. Mohon maaf, mau kembalikan ke langsung doa untuk sadonian yang baik. Mudah-mudahan sado mahasiswa-mahasiswi sukses dunia akhirat. Amin. Bapak Rektor, Universitas Akademika, dosen-dosen diberikan kekuatan iman dan Islam. Kampus Universitas Andalas menjadi kampus unggulan, menebarkan rahmatan lil alamin, kebanggaan buat bumi Minangkabau, kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadhihi al-jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikan Universitas Andalas universitas yang diberkahi. Akhraja minhal ulama was ulama. Keluar dari universitas ini, kampus yang baik ini, para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Alladzina yujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan memperjuangkan Islam dengan nyawa, kekuasaan, harta yang Kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ihfaz abna'ana, jagalah mahasiswa-mahasiswi kami minasyarri wal fitan, dari segala perbuatan maksiat, jaga dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh keluarga besar Universitas Andalas. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan. Allahumma tawil umurana, berikan berkah pada usia kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali ashabina, sahabat kawan-kawan kami, wali man hadarana, semua yang hadir pada kuliah umum ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallid alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma rzuqna istiqamata ala syariatil arba wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Allah makhtim lana, matikan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bersama kami di
Universitas Andalas bersama juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf kepada semua dari mulai Pak Rektor sampai adik-adik mahasiswa menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.